Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus tempat pembuatan mebel di Kelurahan Botoramba, Kabupaten Goa. Upaya seorang laki-laki yang menyamar menjadi seorang wanita di Kabupaten Pinrang terbongkar saat akan nikah. Lomba makan kerupuk, balap karung, hingga lomba tangkap bebek digelar untuk para penyandang disabilitas di Kota Pinrang. Kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus tempat pembuatan mebel di Kelurahan Botoramba, Kabupaten Goa. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar hingga seorang pemadam kebakaran dilarikan ke rumah sakit karena pingsan setelah terpapar asap. Kebakaran ini terjadi di Kelurahan Botoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa pada Kamis dini hari lalu. Api pertama kali terlihat dari bangunan tempat pembuatan mebel. Banyaknya bahan kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah warga. Peristiwa ini sempat memicu kepanikan warga, apalagi lokasi kejadian berada di kawasan padat penduduk. Dalam proses pemadaman, seorang petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa jatuh pingsan akibat kelelahan dan terpapar asap tebal. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Rumah warga terbakar, Pak. Ada berapa tuh? Satu rumah. Satu rumah terus ada lagi. Gudang kayu, Pak. Gudang kayu. Kebetulan kerjaannya buat apa? Kusen kayu. Oh, bisa aku sih. Untuk kronologi kebakaran tersebut, saksi mata melihat adanya kobaran api bermula dari belakang rumah, yaitu somel. Untuk kebakaran ini Pak ada berapa rumah ya? Jadi untuk kebakaran yang kami terima jumlah rumahnya itu sekitar 2 rumah, termasuk somel. Penyebabnya sendiri Pak? Jadi untuk penyebab yang kami ketahui itu belum bisa kita pastikan. Apa juga Pak? Jadi untuk korban dari masyarakat itu nihil, tapi kalau untuk korban dari anggota itu ada salah satu dari rekan kita, tapi kami sudah membawa dia ke rumah sakit. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Apa jadinya di saat mau menikah ternyata calon pengantin perempuan tak lain dan tak bukan adalah seorang laki-laki. Warga Pinrang yang curiga membongkar pernikahan samaran ini hingga acara nikah pun dibatalkan. Buka, Be. Buka, kasih lihat itu. Kecurigaan warga di Desa Baseang, Kecamatan Lembang, Pinrang akhirnya terjawab. Wanita yang mengaku bernama Widya ternyata seorang laki-laki bernama Supatria. Buka, Be. Buka, kasih lihat itu. Awalnya warga merasa curiga dengan gerak-gerik dari Widya saat menjadi mempelai wanita ketika akan melangsungkan pesta pernikahan. Untuk membuktikannya, warga pun membuka cadar yang digunakan dan hasilnya ternyata Widya adalah pria. Peristiwa ini bermula dari perkenalan pria berinisial R dengan Widya alias Supatria di media sosial. Masa perkenalannya, Supatria yang berpura-pura sebagai wanita ini tampil dengan bercadar sehingga identitas aslinya tidak diketahui. Hubungan pun berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Namun menjelang akad nikah, barulah penyamaran Widya yang tak lain adalah Supatria terbongkar. Enggak, kan sudah aku bilang, enggak ada berkasku kalau mau menikah. Tapi katanya dia bilang, enggak apa-apa Ji, nanti di kampung yang urus penghulu toh. Nah, pernah juga sempat penghulunya telepon, kalau bisa usahakan dulu berkasnya.
Pas sudah bilang setengah mati tidak ada berkasku, karena ada pun ada berkasku kan laki-laki, tidak mungkin kan. Nah, saya bilang tidak ada. Dia bilang tidak apa-apa, nanti tiba di kampung baru saya bicara sama imam. Manfaatkan. Hanya manfaatkan. Berapa uang tunai sudah dikirim sama korban ke kita? 28 juta. Diduga untuk mengelabui korban, Widya selalu menggunakan cadar untuk menutupi identitas lelakinya, termasuk saat panggilan video. Sementara mempelai pria sudah memberikan mahar sebesar 28 juta rupiah. Berkenalan lewat media sosial yaitu Instagram, dan si laki mengaku perempuan bernama Widya dan menggunakan cadar. Setelah perkenalan di Instagram, ke WhatsApp, dan saling teleponan, dan memang suaranya perempuan. Jadi si laki-laki tidak pernah masuk curiga karena selalu menggunakan cadar dan suaranya memang mirip perempuan. Polisi kini menyita sejumlah pakaian dan tas perempuan sebagai barang bukti. Kini Supatria alias Widya menjalani proses hukum atas dugaan kasus penipuan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Dua pemuda di Kabupaten Goa ini terbilang nekat. Mereka mencuri peralatan dan perabotan rumah tangga di gudang kontainer milik Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Polisi menyita barang curian senilai 10 juta rupiah. Pemuda bernama Alpandi Asis dan Irpansa digiring warga usai mencuri di sebuah gudang di Dusun Tamalate, Desa Tembuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa pada Rabu dini hari. Keduanya ditangkap warga saat membawa barang hasil curian dari sebuah gudang kontainer milik Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Aksi pencurian ini ternyata sudah 2 kali dilakukan oleh kedua pelaku. Dari gudang, Alpanda dan Irpansa mengambil berbagai barang, mulai dari mesin, lampu sorot tenaga surya, tabung gas 3 kg, selang plastik hingga perabot rumah tangga. Dengan total kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Mengambil kunci ring merek Aimo yang ukuran 14 dan 17. Kemudian saudara Irpansa bin Romasa alias Ipang membuka gerendel gembok kontainer gudang dengan menggunakan kunci ring tersebut. Kemudian saudara Irpansa bin Romasa alias Ipang masuk ke dalam kontainer gudang dan mengambil 2 roll selang plastik merek Miliar warna hijau dengan panjang 50 meter. Kebetulan di pas jam 03.07 itu di hari, memang aktivitas daripada pelaku ini kami sudah sempat curigai karena dua kali bolak-balik ke lokasi. Jadi pas di jam 3:10 kami ringkus di perjalanan balik setelah diambil barang ini. Setelah itu kami amankan di rumah. Lalu tidak lama kemudian kami koordinasi dengan Polsek, dan dari pihak Polsek langsung menindaklanjuti menjemput pelaku ini di rumah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku hasil kejahatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kini keduanya mendekam di sel tahanan Polsek Bontomaranu dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Diduga tertular dari urin tikus. Satu warga di Desa Pitu, Kabupaten Pangkep meninggal dunia. Dari Januari hingga Agustus tercatat 19 kasus positif leptospirosis alias penularan penyakit dari hewan ke manusia di wilayah itu. Dan ada kontak. Warga Desa Pitue, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep dilaporkan meninggal dunia diduga akibat leptospirosis. Korban yang diketahui bernama Saharudin sempat menjalani perawatan medis selama 3 hari sebelum meninggal. Dugaan sementara, korban terinfeksi melalui tali pengikat rumput laut yang terkontaminasi urin tikus dan menyentuh luka pada telapak tangannya. Untuk mengetahui asal bakteri, Dinas Kesehatan Makassar memasang 118 perangkap tikus. 12 tikus berhasil ditangkap dan hasil pemeriksaan menemukan 3 ginjal tikus positif bakteri leptospirosis.
Ya, jadi itu sudah ada hasil pemeriksaan dari Makassar, itu sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pangkep, itu sudah menangkap beberapa tikus, dan dalam tikus tersebut memang ada yang positif mengandung bakteri Leptospira. Itu mungkin karena kita curigai dari tali, jadi kemungkinan ada luka di bagian tangan apa sampai bisa terkena di situ. Sementara data Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep mencatat sejak Januari hingga Agustus 2025 ada 19 kasus positif leptospirosis. 1 orang meninggal dunia sedangkan 18 lainnya telah sembuh. Kasus positif tercatat di 5 kecamatan yakni Pangkajene, Minasatene, Bongoro, Labakang, dan Marang. Diimbau agar warga selalu menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan sanitasi dan selalu mencuci tangan sebelum makan. Dan jika mengalami sakit untuk segera menuju ke pusat kesehatan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.